Hai anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Saya harap kabar kalian semua sehat ya. Kali ini kalian bertemu lagi dengan saya di mata pelajaran PPKN kelas 10, Prodi Farmasi dan Nautika Kapal Niaga. Seperti biasanya anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, kita awali dengan membaca doa menurut kepercayaannya masing-masing, dengan harapan semoga pembelajaran kita pada hari ini diberikan kelancaran dan apa yang kita pelajari manfaat di kemudian hari, serta kita semua tetap diberikan kesehatan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, seperti biasanya sebelum kita mulai pembelajaran, silakan kalian siapkan buku catatannya dan alat tulisnya. Untuk apa? Untuk mencatat materi pada hari ini. Jangan lupa dicatat di buku catatannya. Di minggu lalu kita belajar mengenai sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Kali ini kita membahas bab yang sama, tetapi materi yang berbeda. Di minggu lalu kita belajar mengenai pengertian dari pemerintah serta prinsip dari Pancasila itu. Lalu ciri khas dari sistem politik yang ada di Indonesia ya. Kali ini kita akan membahas mengenai macam-macam kekuasaan negara. Apa saja? Sebelum itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah kita mempelajari pelajaran kali ini, diharapkan kalian semua dapat menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Kemudian, kalian mampu mengidentifikasi sistem pemerintahan Republik Indonesia. Setelah itu, kalian bisa menjelaskan kepada teman kalian hasil telaah analisis tentang nilai-nilai Pancasila dalam sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Sekarang kita baru masuk di macam-macam kekuasaan negara. Apa saja? Ini ada menurut John Locke, bagaimana dikutip oleh Rianto pada tahun 273 bahwa kekuasaan negara itu dibagi menjadi 3 macam. Apa saja? Yaitu bisa kalian lihat ada kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, sama kekuasaan federatif. Apa yang dimaksud dengan ketiga kekuasaan itu masing-masing mempunyai pengertian sendiri. Ya, disimak. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat atau membentuk suatu undang-undang. Jadi, yang membentuk suatu undang-undang itu dinamakan kekuasaan legislatif. Yang kedua, kekuasaan eksekutif. Apa? Kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran termasuk pelanggaran undang-undang. Jadi setelah undang-undang itu dibuat oleh kekuasaan legislatif, maka yang melakukan atau melaksanakan itu namanya kekuasaan eksekutif. Dipahami ya? Lalu yang ketiga ada kekuasaan federatif. Apa yang dimaksud dengan kekuasaan itu? Yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Ya, sampai sini paham? Kita lanjut. Di sini tokoh lain juga berpendapat bahwasanya kekuasaan negara yaitu Montesquieu. Sebagaimana dikutip oleh Rianto juga. Ia mengatakan yaitu kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Sama ya. Lalu kekuasaan eksekutif, kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Kekuasaan yudikatif, tadi kalau menurut John Locke yang terakhir nomor 3 adalah kekuasaan federatif. Tapi
di Montesquieu ini, yang ketiga adalah kekuasaan yudikatif. Apa yang dimaksud dengan kekuasaan yudikatif, anak-anak? Yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Jadi sebenarnya intinya sama menurut tokoh yang pertama dan menurut tokoh yang kedua ini. Ya. Nah, Montesquieu berpendapat bahwa kekuasaan federatif dimaksudkan ke dalam kekuasaan eksekutif. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mengadili, dijadikan kekuasaan yang berdiri sendiri. Ketiga kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang berbeda, yang sifatnya terpisah. Nah, teori ini dinamakan apa, anak-anak? Di garis bawah ya, dinamakan trias politika. Tuh. Nah, lalu kita masuk di poin yang kedua, di konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Nah, jika kita amati anak-anak secara seksama, mengapa perlu adanya konsep pemisah atau pembagian kekuasaan? Nah, apa tujuannya? Yaitu bertujuan agar terjadinya kontrol dan keseimbangan di antara lembaga pemegang kekuasaan, sehingga kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif maupun yudikatif tidak berpegang oleh satu orang saja. Tuh ya. Nah, istilah pemisah kekuasaan dan pembagian kekuasaan itu merupakan dua istilah yang memiliki pengertian yang berbeda satu sama lain, ya. Nah, Kusnardi dan Ibrahim menyatakan bahwa pemisahan kekuasaan berarti kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam berbagai bagian, baik mengenai organ maupun fungsinya, itu ya. Nah, berdiri sendiri tanpa memerlukan koordinasi dan kerjasama. Nah, setiap lembaga itu menjalankan fungsinya masing-masing. Contohnya, anak-anak, negara yang menganut mekanisme pemisahan kekuasaan adalah negara mana? Yaitu Amerika Serikat. Nah, sedangkan dalam mekanisme pembagian kekuasaan negara itu memang dibagi-bagi dalam beberapa bagian. Tadi ya, yang di atas diingat-ingat, ada legislatif, ada eksekutif, ada yudikatif. Lah, dan dimungkinkan dalam koordinasi atau kerjasama. Lah, kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan yudikatif ini haruslah memiliki koordinasi atau kerjasama yang baik. Nah, mekanisme pembagian ini banyak sekali dilakukan oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Nah, adapun mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia ini diatur sepenuhnya dalam apa, anak-anak? Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian. Diingat-ingat, pembagian kekuasaan di Indonesia dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, pembagian kekuasaan secara horizontal, dan yang kedua, pembagian kekuasaan secara vertikal. Ya. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai pembagian kekuasaan secara horizontal. Tadi ada dua bagian ya, ada horizontal dan vertikal. Nah, di dua bagian ini mempunyai pengertian sendiri-sendiri. Kita bahas yang pertama, pembagian kekuasaan secara horizontal, yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi dari lembaga tertentu. Lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif ini dibagi menurut fungsi dari lembaga-lembaga tersebut.
Nah, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, anak-anak, secara horizontal, pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkat pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Digarisbawahi bahwa secara horizontal, pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkat pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Nah, ini bisa kalian lihat apa saja yang masuk di kekuasaan secara horizontal. Ada 6 anak-anak, yaitu ada kekuasaan konstitutif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif, kekuasaan eksaminatif, dan kekuasaan moneter. Lah, di masing-masing kekuasaan ini mempunyai bagian sendiri-sendiri. Kita bahas yang pertama, kekuasaan konstitutif. Nah, kekuasaan ini bertujuan untuk apa? Bertujuan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Nah, kekuasaan ini dijalankan oleh siapa? Nah, dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Nah, tentunya ini sudah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR berwenang untuk mengubah atau menetapkan Undang-Undang Dasar. Ya. Lalu yang kedua ada kekuasaan eksekutif. Nah, kekuasaan ini bertujuan untuk apa? Bertujuan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintah negara. Nah, siapa yang memegang kekuasaan eksekutif ini? Nah, digarisbawahi yang memegang kekuasaan eksekutif ini untuk menyelenggarakan undang-undang pemerintahan negara yaitu Presiden. Nah, ini juga sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 pada pasal 4 ayat 1. Ya, bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar. Jadi, kekuasaan pemerintah atau kekuasaan undang-undang yang dibentuk atau ditetapkan oleh MPR itu dipegang oleh Presiden. Lalu yang ketiga ada kekuasaan legislatif. Nah, kekuasaan ini anak-anak untuk membentuk undang-undang. Nah, kalau konstitutif tadi atau MPR tadi menetapkan, kalau legislatif ini membentuk undang-undang. Nah, kekuasaan ini dipegang oleh siapa? Dipegang oleh DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, ketika DPR ini membentuk undang-undang, maka siapa yang menetapkan? Yaitu kekuasaan konstitutif. Nah, di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 ini sudah ditegaskan di pasal 20 ayat 1 bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memang memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Ya. Sudah paham sampai sini? Kita lanjut di nomor keempat. Kekuasaan yudikatif. Nah, kekuasaan ini menyelenggarakan peradilan guna untuk menegakkan hukum dan keadilan. Nah, kekuasaan ini dipegang oleh siapa? Di kekuasaan yudikatif ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Nah, kekuasaan yang selanjutnya, kekuasaan eksaminatif atau inspektif. Nah, kekuasaan yang berhubungan, kekuasaan ini berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Siapa yang bertanggung jawab atas keuangan negara? Lah, kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa
keuangan. Jadi di Indonesia ini mempunyai badan pemeriksa keuangan sendiri. Nah, yang memiliki kewenangan untuk mengelola dan bertanggung jawab tentang keuangan negara. Nah, yang terakhir anak-anak, ini ada kekuasaan moneter. Nah, kekuasaan moneter ini untuk apa? Yaitu untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Nah, siapa yang memegang kekuasaan ini? Yang memegang kekuasaan ini adalah Bank Indonesia, selaku bank sentral di Indonesia. Jadi, di setiap kekuasaan, di 6 kekuasaan secara horizontal ini, sudah ada yang memegang sendiri-sendiri. Ya. Nah, pembagian kekuasaan secara horizontal pada tingkat pemerintahan, pada tingkat pemerintahan daerah ya anak-anak, berlangsung antara lembaga-lembaga daerah yang sederajat, yaitu jika antara pemerintah daerah, yaitu kepala daerah atau wakil kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pada tingkat provinsi, pembagian kekuasaan berlangsung antara pemerintah provinsi seperti gubernur atau wakil gubernur dan DPRD provinsi. Pada tingkat kabupaten atau kota, anak-anak, pembagian kekuasaan ini berlangsung antara pemerintah kabupaten atau kota. Contohnya apa? Bupati atau wakil bupati, atau wali kota, atau wakil dari wali kota dan DPRD kabupaten atau kota. Tuh ya. Nah, itu tadi pembagian kekuasaan secara horizontal. Nah, kita masuk di pembagian kekuasaan secara vertikal. Apa yang dimaksud dengan pembagian kekuasaan secara vertikal? Yaitu pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintah. Nah, di sini bisa kalian lihat bahwasannya kekuasaan vertikal seperti pemerintahan pusat dengan kementerian, kemudian pemerintah provinsi dan pemerintah daerah. Ya. Lalu ada Mahkamah Agung, itu dengan peradilan tinggi dan peradilan negeri. Itu ya. Nah, materi kita cukup sampai di situ. Nah, ini ada tugas individu, silakan diperhatikan bagian di bawah ini. Nanti kalau bagian ini kurang jelas, boleh kalian tanyakan ke saya ya. Ini di atas sendiri ada Undang-Undang Dasar 1945. Lalu di bawahnya ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tadi ya. Nah, ini ada BPK, ada MPR, ada DPR, Presiden, DPD, MA. Nah, Kabinet, lembaga non-departemen, lembaga kehakiman, peradilan. Nah, ini sampai di bagian yang paling bawah yaitu RT. Tugas kalian apa? Nah, dalam bagian tersebut, kalian diminta untuk menuliskan nama-nama orang yang menjabat kekuasaan yang ada di situ. Nah, cukup 1 orang saja sesuai yang kalian ketahui. Ya, kalian bisa cari, searching, bisa ya. Nah, nanti, contohnya gini. Nah, BPK, siapa nama anggota dari BPK ini? Sebutkan satu saja, nanti ditulis. MPR-nya siapa? DPR-nya siapa? Presidennya siapa? DPD-nya siapa? MA-nya siapa? Sampai di RT, ya. Nah, ini gubernurnya siapa? DPRD-nya siapa? Wali kota, bupati, camat, lurah di desa kalian siapa namanya? Kadesnya siapa, ya. Nah,
dukuh setingkat RW. Dukuh ini jika suatu penduduk yang terdiri dari satu RW. Jadi kalau cuma satu RW itu namanya dukuh. Dukuh setingkat RW ya. Jadi isinya cuma ada RT saja. Dukuh ini, ada dukuh lagi. Ini jika suatu penduduk yang terdiri dari banyak RW. Nah, ini ada RW dan RT. Jadi kalian isi RW-nya siapa, yang menjabat di RW, yang menjabat sebagai RT siapa, itu namanya ditulis ya. Nah, nanti ini ada tiap nama yang disebut, tiap nama yang bisa kalian sebut itu beri nilai 1. Nah, jika ada yang tidak diisi karena namanya tidak tahu, itu diberi nilai -1. Nah, jika tidak diisi karena tidak ada kekuasaan tersebut di wilayah kalian, maka diberi nilai 0. Nah, setelah itu dijumlahkan semuanya tadi. Nilai nama-nama yang diisi, nilainya berapa? Jika semuanya terisi nama dengan lengkap, maka dijumlah semuanya. Gitu ya. Nanti hasil akhir nilai yang saya dapatkan berapa diisi di sini. Nah, itu. Setelah mengisi bagan tersebut dan pengertian pembagian kekuasaan, maka saya memahami bahwa yang dimaksud dengan pembagian kekuasaan adalah, jadi silahkan ditulis di sini pengertian dari pembagian kekuasaan. Ya, paham sampai sini? Nanti jika tidak paham bisa WA pribadi saya. Nanti saya jelaskan ulang. Paham? Cukup itu materi kita pada hari ini. Silahkan dikerjakan di buku tugasnya, lalu difoto dan dikirimkan di lampiran yang ada di Google Classroom. Jangan lupa anak-anak untuk mengisi absen yang sudah disediakan di kelas absen dan mengisi namanya di kelas PPKN di kolom komentar ya. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah. Semoga pembelajaran kita bisa manfaat ya, diberikan manfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, bertemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.